dari komplek-komplek tenurial ini. Jadi pendidikan masyarakat yang dulu tidak pernah selesai ini sudah kita eksekusi. Apa yang bisa ditanam saja, ada yang tidak bisa sampai ditanam. Hukuman tanah ataupun National Forest Monitoring System. Kebijakan 1BK ini boleh dikatakan menjadi utama. Jumpa lagi kita dalam Bincang Planologi. Hari ini kita ada di acara Kalfor atau Kalimantan Forest Project dan kita sudah kedatangan 3 bapak-bapak focal point dari masing-masing provinsi. Mungkin bisa diperkenalkan Pak? Mungkin dari Bapak. Nama saya Hamdani, Subkoordinator Seksi KSDAE pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, silakan Pak. Baik, perkenalkan saya Agung Kalis dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Saya juga selaku focal point di dalam proyek Kalfor ini, dan di kantor saya sebagai subkoordinator pada pengelolaan hasil hutan. Oke, baik. Terima kasih. Baik, nama saya Moh Arifin Setiawan. Saya adalah fungsional ahli pertama, ahli muda dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat ini saya telah ditugaskan sebagai focal point Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan testimoni dan sharing-sharing pengalaman dari focal point kabupaten, dan untuk kali ini kita akan mendengarkan sharing-sharing pengalaman dari bapak-bapak focal point provinsi. Mungkin kita bisa langsung saja dari Bapak Hamdani, Pak. Mungkin Bapak Hamdani bisa menceritakan pada kami bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Kaltim terkait dengan pengelolaan APL berhutan, terkait dengan pengelolaan areal berhutan di APL, Pak. Jadi begini Mbak Mila, terkait pengelolaan areal berhutan yang ada di APL, Pemprov Kaltim punya konsen yang sangat tinggi untuk pengelolaan areal berhutan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya di subsektor perkebunan. Pemprov Kaltim adalah yang pertama-tama menetapkan pengelolaan areal dengan nilai konservasi tinggi di pola ruang perkebunan. Nah, tahun berapa? Tahun itu? 2017. Oke. Nah, keterlibatan Kalpor dapat kami sampaikan pada saat itu. Kalpor mendukung dan memfasilitasi penyusunan Pergub Kaltim nomor 43 tahun 2021 tentang pengelolaan ANKT di pola ruang perkebunan, dan Pergub Kaltim nomor 12 tahun 2001 tentang kriteria ANKT. Mungkin saya dan masyarakat awam belum mengenal apa tadi Pak, ANKT. ANKT, jadi ANKT itu areal dengan nilai konservasi tinggi, di mana di dalam pola ruang perkebunan tersebut masih ada areal-areal berhutan ataupun areal-areal yang punya nilai konservasi tinggi. Jadi areal-areal tersebut tetap dipertahankan, tidak dibuka atau dibangun sebagai areal perkebunan. Oh, baik. Berarti pemerintah Kalimantan Timur ini sangat concern ya Pak ya terhadap areal pengelolaan areal berhutan di APL ini ya. Oke, baik. Mungkin bisa kita beralih ke Bapak Agung ya Pak ya. Bapak Agung, bagaimana kebijakan pemerintah Kalbar dalam pengelolaan areal konservasi pada hutan berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Barat ini Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak. Pertama-tama terkait tentang kebijakan daerah di Provinsi Kalimantan Barat, kami di tahun 2018 itu sudah mengesahkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Jadi di dalam perda tersebut kami menitik beratkan juga dari disampaikan sama dari Kalimantan Timur bahwa pengelolaan
tutupan hutan yang berada di luar kawasan hutan itu menjadi penting bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi terkait tentang kewenangan di dalam perda tersebut, jadi kami memang berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap tutupan hutan yang berada di luar kawasan hutan. Ya, karena memang fungsi dari APL itu kan memang diperuntukkan bagi investasi ya kan. Tapi namun di samping itu juga di dalam perda tersebut kami mewajibkan setiap pemegang izin berbasis lahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten itu wajib mengalokasikan arealnya minimal 7% dari izin usahanya untuk jadikan areal konservasi. Ya. Mbak. Maksudnya areal konservasi ini lebih jelasnya gimana Pak? Jadi begini, memang di dalam perda itu kan, di dalam implementasi perda itu harus ada turunannya peraturan gubernur. Ya. Gitu. Nah, disinilah yang kemarin di tahun dari 2019 sampai dengan tahun 2024, Kalfor itu mensupport pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di dalam penyusunan peraturan gubernur sebagai turunan dari peraturan daerah nomor 6 tersebut. Nah, jadi poin-poin penting dari areal konservasi tersebut bahwa setiap pemegang izin, terutama seperti pemegang izin perkebunan kelapa sawit itu wajib mengalokasikan arealnya 7% Pak dari izin usahanya untuk jadikan areal konservasi. Nah, memang di dalam HGU memang sudah terbagi gitu kan, ada areal tanam. Namun semenjak perda tersebut kita sahkan dan atas support dan bantuan dari Kalfor, 4 turunan dari perda tersebut kita juga sudah selesaikan Mbak, sudah disahkan melalui peraturan gubernur nomor 1 tahun 2024. Itu merupakan petunjuk pelaksana dari peraturan daerah nomor 6. Di situ secara detail memang mengatur bagaimana kewajiban pemegang izin harus mengalokasikan arealnya, kemudian juga kita mengakomodir masyarakat itu untuk terlibat langsung di dalam menjaga areal tersebut, nah, hingga sampai kepada sanksinya apabila terjadi perubahan terhadap tutupan hutan yang ada. Seperti itu. Kalau bisa disebutkan Pak, area konservasi yang 7% dari pemegang izin ini totalnya berapa hektar Pak? Kami ini juga jadi secara angka memang ini kan masih dinamis ya Mbak ya, secara angka memang masih dinamis, tapi kami ini juga sudah intinya itu sudah menyampaikan bahwa di setiap pembahasan mulai dari AMDAL ataupun revisi perizinan ini setiap perusahaan memang sudah mengenal produk daerah ini ya. Jadi angka 7% itu memang sudah menjadi pembahasan di setiap seperti AMDAL dan revisi izin-izin lainnya, itu memang sudah mengalokasikan arealnya khusus untuk konservasi. Yang mana nanti keinginan dari pemerintah daerah itu semoga areal konservasi ini ke depannya dapat kita data menjadi satu peta khusus untuk areal konservasi. Ya, tujuannya seperti itu. Kalau Bapak Hamdani tadi, apakah ada kebijakan untuk mengalokasikan berapa persen dari itunya? Kalau mengalokasikan, enggak Mbak. Kemungkinan yang ada mengalokasikan itu di Kabupaten Kutai Timur. Jadi Kabupaten Kutai Timur itu punya kebijakan mengalokasikan sekitar 10% dari luas area. Tapi Pemprov Kaltim sendiri sudah menyusun peta indikatif area ANKT di seluruh Kalimantan Timur, yaitu tercatat ANKT seluas 456.000 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berapa Pak tadi Pak? 456.000 areal indikatif ANKT di perkebunan. Oh baik. Di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan ini. Oke. Mungkin kita berlanjut ke Bapak Muhammad Arifin ya Pak ya. Bapak mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana kebijakan mekanisme insentif Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Mbak Mila. Jadi kebijakan terkait dengan insentif ataupun bantuan keuangan provinsi ke kabupaten itu awalnya adalah diinisiasi oleh Kalfor dalam kaitannya penyusunan waktu itu namanya adalah IFT,
Jadi transfer keuangan berbasis ekologi. Dalam perjalanannya, karena dalam peraturan gubernur sudah diatur tentang bantuan keuangan, akhirnya kami memasukkan salah satu unsur dalam bantuan keuangan berbasis ekologi ini dalam peraturan gubernur tersebut, yaitu melalui peraturan gubernur nomor 40 tahun 2023 yang judulnya adalah pelaksanaan kegiatan strategis yang dibiayai dari TPH. Nah, di dalam ketentuan ini ada salah satu bab yang khusus mengatur bagaimana bantuan keuangan ini disalurkan oleh pemerintah provinsi khusus untuk dialokasikan pada kegiatan pengelolaan lingkungan. Nah, ini yang sangat bermanfaat bagi pemerintah kabupaten, karena selama ini pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Tengah mengalami kekurangan anggaran dalam hal untuk menunjang kegiatan pengelolaan lingkungan. Karena dengan rencana berakhirnya penggunaan DPADR oleh pemerintah kabupaten kota, kemudian sebagian kewenangan dialihkan kepada provinsi. Nah, inilah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah provinsi untuk tetap membantu pemerintah kabupaten dalam pengelolaan lingkungan melalui pembentukan peraturan gubernur yang di dalamnya ada menyangkut terkait dengan transfer anggaran berbasis ekologi ataupun IFT. Mungkin bisa disebutkan contohnya Pak supaya kita ada gambaran gitu. Iya, salah satu contohnya adalah kita terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati. Di dalam pengelolaan keanekaragaman hayati salah satunya adalah ruang terbuka hijau, hutan kota maupun kegiatan penghijauan lingkungan yang dilaksanakan oleh kabupaten kota. Berarti kita hanya mereka mengajukan proposal. Iya. Nanti kalau kita nilai, nanti kalau misalnya sesuai dengan syarat-syarat baru kita berikan insentif. Jadi dalam pelaksanaannya ini pemerintah kabupaten betul tadi membuat proposal ataupun permohonan pengalokasian anggaran kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Kemudian Gubernur setelah menerima permohonan itu menyampaikan kepada namanya tim Pokja, tim Kelompok Kerja Bantuan Keuangan Daerah. Ya, jadi salah satunya adalah berisi dari unsur SKPD yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, kemudian ada BKAD, kemudian juga TPAD pemerintah provinsi. Nah, setelah permohonan ini masuk, maka akan dilakukan verifikasi atau asesmen oleh tim Pokja, baik secara administrasi maupun di lapangan, sehingga nantinya akan dirumuskan berapa besaran keuangan yang akan diberikan kepada masing-masing pemerintah kabupaten, karena nanti akan berdasarkan kriteria dan indikator yang ada. Ya. Lembarannya jadi ada Iya. gambaran, Pak. Betul. Berarti setelah ada verifikasi ke lapangan, baru bisa kita berikan uangnya begitu ya? Jadi setelah verifikasi lapangan ini jadi dasar dari tim Pokja untuk memberikan rekomendasi kepada tim keuangan provinsi bahwa berapa nilai yang nanti akan bisa diberikan kepada pemerintah kabupaten. Oke, baik. Seperti itu. Apakah di setiap kabupaten ini sudah mereka mengajukan atau mereka ada gambaran lebih lanjut apakah mereka akan menggunakan uang ini dari Kalfor? Berarti ini uangnya dari Kalfor kan ya Pak ya? Bukan, dari dana bagi hasil. Bagi hasil? Iya. Kalfor adalah yang menginisiasi sehingga akhirnya salah satunya terbit peraturan berkaitan dengan transfer anggaran berbasis ekologi. Oh, siap. Tapi kalau untuk sumber dananya menggunakan dana bagi hasil maupun sumber dana lainnya yang sah. Contohnya apa Pak? Yang pengelolaan keanekaragaman hayati di salah satu kabupaten yang pernah sebagai contoh di Kabupaten Kota Waringin Barat itu ada hutan kota, kemudian ada ruang terbuka hijau, kemudian mereka juga baru saja mendapatkan penetapan terkait dengan taman hutan raya yang dikelola oleh kabupaten. Hutan raya Itulah nanti yang akan menjadi poin-poin besaran kriteria indikatornya mempengaruhi terhadap nilai uang yang akan nanti diberikan. Oh, jadi mereka harus
mereka harus meyakinkan bahwa mereka tuh layak mendapatkan dana ini, seperti itu ya? Salah satunya ya bagian dari mempertahankan tutupan lahan, karena itu salah satu indikator yang sangat kuat. Iya. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, apakah ada progres yang signifikan sebelum dan sesudah adanya Kalfor ini di masing-masing provinsi yang Bapak tangani? Mungkin dari Bapak banyak Mbak, ini kan program lumayan lama ya, sekitar hampir 7 tahun. 7 tahun. Iya. Jadi banyak sekali bantuan yang diberikan dengan adanya proyek Kalfor ini. Nah, beberapa kebijakan yang dibuat dalam pendukungan itu dalam pembuatan kebijakan-kebijakan itu sangat membantu gitu. Apalagi di tingkat tapak, di tingkat kabupaten yang paling merasakan kan masyarakat di situ. Iya. Bapak. Ya, terima kasih. Bagi kami di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kalfor ini salah satu mitra kerja pemerintah yang terukur pekerjaannya. Ya. Dari perencanaan hingga hasilnya itu memang terlihat nyata ya bagi kami. Dengan adanya pertama itu penyusunan regulasi, jadi regulasi itu selesai dari support dari peraturan daerah hingga ke peraturan gubernurnya. Kemudian juga beberapa peningkatan kapasitas masyarakat, terutama di areal-areal konservasi yang berada di luar kawasan hutan, itu juga telah sampai masyarakat bahkan di tingkat tapak itu sudah terbiasa mendengar dengan istilah tadi yang disampaikan ANKT atau HCV itu, Pak. Jadi itu sudah terbiasa masyarakat, dan juga bagi pemegang izin itu mereka sudah hampir semua menawarkan diri untuk memberikan menyumbangkan arealnya itu 7% untuk areal konservasi. Nah, jadi selama proyek Kalfor ini merupakan salah satu proyek yang memang berperan besar bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terutama untuk konservasi di luar kawasan hutan. Ya, kami sekaligus juga dalam momen ini mengucapkan terima kasih atas support dari mitra kerja UNDP Kalfor ya. Kita berharap bahkan sampai kita kemarin membahas tentang exit strateginya ya kan. Ya, ini bahkan saya bilang ini satu-satunya membahas khusus tentang exit strategi ini, Pak, Kalfor ini. Jadi bagaimana pihak-pihak mana nanti yang akan meneruskan dari program-program Kalfor yang sudah jalan. Ini kami juga sudah ada dari pemerintah, kami juga sudah menganggarkan, salah satunya itu di hutan kota Ketapang, itu kami sudah mulai menganggarkan tahun ini, yang sebelumnya itu diinisiasi juga oleh Kalfor. Kemudian penyusunan peraturan-peraturan lainnya terkait konservasi. Itu yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih. Baik, mungkin kalau di Kalteng ini kedatangan Kalfor termasuk sebuah kegiatan yang merubah paradigma. Karena sebetulnya pada saat Kalfor pertama masuk ke Kalteng itu dipertanyakan, kenapa kok APL dipertahankan? Sedangkan di sisi lain hutan banyak diberikan izin. Kenapa kita mempertahankan APL? Itu yang sempat menjadi pola pandangan yang awalnya itu dipandang remeh keberadaan Kalfor. Namun dalam perjalanan waktu bahwa ternyata Kalfor adalah sebuah program yang benar-benar dijalankan, benar-benar direncanakan, tidak hanya sekedar proyek, tetapi juga yang memiliki tujuan output yang jelas. Dari situlah paradigma maupun pandangan pemerintah Provinsi Kalimantan sudah mulai berubah. Salah satunya adalah dengan penetapan keberadaan hutan kota. Itu merupakan salah satu bentuk mempertahankan tutupan lahan di APL yang benar-benar memang terlihat pentingnya kita mempertahankan itu. Itulah yang akhirnya semakin memperkuat pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bahwa keberadaan Kalfor dalam rangka kegiatan yang mempertahankan APL itu ternyata banyak hal-hal yang selama ini tidak menjadi perhatian, tapi ternyata efeknya cukup besar dalam pengelolaan lingkungan. Termasuk juga kebijakan-kebijakan yang sebelumnya tidak terpikirkan, walaupun sebetulnya secara undang-undang sudah diatur dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, tetapi dengan keberadaan Kalfor, nah ini sudah mulai kita pandang itu kebijakan-kebijakan tersebut perlu kita buat, sehingga
bagaimana keberadaan pengelolaan hutan yang di APL ini bisa kita pertahankan, dan yang utama bisa memberikan kontribusi tidak hanya untuk lingkungan tetapi juga perekonomian bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Sekali lagi kami juga dari pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih bahwa dasar-dasar pengelolaan APL sudah ditunjukkan oleh Kalpor, dan kami akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, termasuk mencontoh bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat oleh Kalpor ini akan kami aplikasikan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian Mbak Mila. Ya, terima kasih dari paparan dan sharing pengalaman yang telah kita dengarkan dari Bapak Muhammad Arifin, Bapak Agung Kalis, dan Bapak Hamdani. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa program Kalpor ini dirasakan banyak manfaatnya, baik oleh masyarakat di tingkat tapak, bagi para pemegang izin, juga membantu pemerintah provinsi dan dan kabupaten untuk mempertahankan APL yang berhutan. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih atas kehadiran dan informasi yang telah diberikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Mungkin kalau ada yang mau memberikan pantun, silakan Pak. Mungkin Pak Agung Kalis nih. Oke, mungkin lain waktu ya Pak ya. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.